48. Ravindra juga memang tidak mempunyai maksud untuk pergi ke kamar lain. Setelah dia selesai mandi, dia juga berbaring di kasur. Melihat Isabel yang masih melamun, mata Ravindra juga terlintas seberkas sinar. "Ngapain kamu masih berdiri di situ?" "Tidak tidur." Ravindra berbaring di sana. Badannya yang tegap dan panjang juga ditutupi oleh selimut berwarna putih, begitu menggoda. Isabel hanya merasa telinganya sudah sangat merah. Sewaktu siang hari, dia juga tidak setelanjang begini. Malam ini, tidur dengan pria ganteng yang telanjang. Kita dengan terburu-buru kemari. Mereka tidak sempat untuk mempersiapkan kamar lain. Rumah ini punyaku. Aku juga ada kekuasaan untuk memilih tidur di mana. Mata Ravindra bergerak. Matanya yang panjang juga dipenuhi oleh perasaan menggoda. Dengan ringan berkata pada Isabel, "Di sini tidak ada sofa. Kalau kamu tidak memperdulikan anak yang ada dalam perutmu dan tetap ingin tidur di lantai, aku juga tidak punya pendapat lain." "Tidur di lantai? Aku tidak mau." Isabel dengan emosi juga berbaring di sisi lain. Betul, dirinya sekarang adalah wanita hamil. Dia tidak boleh menyiksa dirinya. Dia tidak akan tidur di lantai. Bagaimanapun, dia sekarang sedang hamil. Dia juga tidak mungkin berani berbuat apa-apa kepadanya. Bukankah hanya tidur sekasur? Ini juga bukan pertama kali tidur. Siapa yang takut? Isabel mengesampingkan selimutnya, kemudian berbaring di posisinya. Dia juga sudah begitu tidak tahu malu. Dia berbaring di sana. Apakah dia perlu malu lagi? Bagaimanapun, kalau dinilai dari muka, dia juga tidak akan rugi. Mata Ravindra yang panjang melihat ke arahnya. Sewaktu dia melihat Isabel dengan emosi tidur di sampingnya, dia juga tidak bisa menahan senyuman yang terbentuk di bibirnya. Tangannya diulurkan keluar dan mematikan lampu yang ada di sebelahnya. Kedua orang dengan tenang berbaring di kasur. Bintang yang berkelap-kelip di luar juga dengan kabur menerangi kamar mereka. Isabel tetap merasa saat ini aura di antara mereka ada sedikit memanas. Dia selalu merasa ada yang salah dengan semua ini. Dia berbalik badan untuk membelakangi Ravindra, seperti kalau dirinya tidak melihatnya, maka dia akan lebih tenang. Ravindra memang sangat mematuhi peraturan. Dia tidak melakukan gerakan yang keluar batas. Melihat Ravindra yang begitu patuh, hati Isabel juga ada sedikit perasaan tidak senang. Apakah dirinya terlalu biasa? Mereka berdua juga sudah berbaring di satu kasur. Mengapa dia masih tidak bergerak? Setelah itu, Isabel dengan cepat memaksa dirinya untuk melupakan pikiran ini. Isabel, apakah kamu sedang menantikan dia berbuat sesuatu padamu? Sekarang kamu adalah wanita hamil. Dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk membuang Ravindra dari dalam pikirannya. Tetapi semakin dia memaksakan dirinya untuk melupakan orang penuh hormon yang terbaring di belakangnya itu, dia semakin jelas mendengar setiap gerakan, setiap suara dari belakangnya. Benar-benar sangat menyebalkan. Setelah terbaring sejenak, Isabel semakin tidak bisa tenang. Dia dengan ringan membalik badannya, dan dia juga melihat Ravindra dengan tenang terbaring di sana, sudah mulai tertidur lelap. Baiklah, dia lebih tenang darinya. Kalau begitu, dia juga tidak usah selalu ini lagi kan? Tidak usah semalu ini lagi kan?
Mata Isabel pelan-pelan tertutup. Hatinya yang damai. Dengan tidak sadar dia juga pelan-pelan sudah masuk ke alam mimpi. Setelah mendengar suara nafas Isabel yang mulai stabil, Ravindra pelan-pelan membuka matanya. Kemudian berbalik badan melihat Isabel. Isabel yang berada di bawah sinar bulan, wajah yang bersih sama sekali tidak mempunyai riasan seperti pada siang hari. Wajahnya yang bersih ini malah lebih cantik di matanya. Mata Ravindra terlintas seberkas sinar. Setelah mengamati wajah Isabel berkali-kali, akhirnya dia juga mengulurkan lengannya dan memeluk Isabel ke dalam pelukannya. Perasaan ini sangat benar sekali. Tidak tahu apakah karena Isabel yang sudah tertidur dengan lelap dan mengkontaminasi Ravindra dengan cepat juga tertidur. Kemudian di pagi hari kedua, Isabel membuka mata juga sudah melihat dada Ravindra yang tegap, otot dada. Karena Isabel sangat panik, maka dengan cepat dirinya juga sudah bangun. Mengapa dirinya bisa tertidur di dalam pelukan Ravindra? Dia jelas-jelas mengingat sewaktu dia tertidur, dirinya juga ada di sisi lain. Apakah sewaktu dia tidur tanpa sengaja juga pelan-pelan bergerak kemari? Apakah semalam dirinya dengan tidak tahu malu juga masuk ke dalam pelukannya? Iya, benar-benar mampuslah nama baik dirinya. Isabel dengan hati-hati mengangkat kepala untuk memandang Ravindra. Untung saja dia masih tertidur. Dengan hati-hati dia bergerak mundur sampai di posisinya. Isabel baru mengeluarkan nafas lega. Untung saja dia masih belum bangun. Kalau tidak, dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskannya. Dirinya terus berkata tidak tertarik dengan Ravindra, tetapi akhirnya sewaktu tertidur, dia juga begitu tidak tahu malu bergerak masuk ke dalam pelukannya. Ucapan yang dikatakannya, siapa yang bisa mempercayainya lagi? Isabel melihat Ravindra yang sepertinya masih belum bangun. Dengan begitu, dia juga diam-diam turun dari kasur, kemudian dengan hati-hati membawa baju dan berjalan ke arah kamar mandi. Yang tidak diketahui oleh Isabel adalah sewaktu dia mengambil baju dan berjalan ke arah kamar ganti, sebenarnya Ravindra sudah membuka matanya sedikit. Matanya juga melihat Isabel yang seperti pencuri dengan hati-hati berjalan ke kamar ganti. Wanita ini. Setelah Isabel selesai mengganti baju di kamar ganti, dia juga mendengar suara air deras dari luar. Kelihatannya Ravindra sudah bangun. Isabel berjalan keluar, dia juga melihat Nando yang sedang menyiapkan baju untuk Ravindra. Pagi ketua, Nando dengan sopan menyapanya. Pagi. Isabel menganggukkan kepalanya. Saat ini Ravindra juga sudah berjalan keluar dari kamar mandi. Dia sedang mengeringkan rambutnya. Direktur, hari ini kamu mau memakai kemeja apa? Nando dengan patuh bertanya. Mata Ravindra sejenak juga bersinar. Kemudian dia juga menunjuk ke arah kemeja biru muda yang dipilih oleh Isabel semalam. Yang ini. Bola mata Nando juga hampir keluar. Model kemeja ini jelas-jelas sudah model tahun lalu. Tetapi karena Nando adalah asisten yang profesional, dia juga menahan kepanikannya. Dengan ekspresi yang tenang mempersiapkan jas untuk Ravindra, jam tangan, dasi, tali pinggang, dan sepatu. Kecepatan Ravindra mengganti baju juga sangat cepat. Sewaktu dia dengan keren kancing di pergelangan tangannya benar-benar sangat menarik perhatian orang. Isabel dengan canggung berdiri di situ. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Semalam dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sekarang dia sangat malu. Hari ini bukankah kamu telah membuat janji untuk jalan-jalan dengan Raisa? Cepat pergi, cepat pulang. Ingat bawa kartu yang banyak.
Ravindra tanpa mengangkat kepalanya juga berbicara dengan Isabel. Nanti aku memberikanmu seorang supir. Supirmu juga ada di kota N. Di kota S sangat sulit kalau tidak ada mobil. Isabel sedang berpikir mengapa dia sangat sopan kepadanya. Oh benar, mereka masih harus berakting. Walaupun kemarin mereka sudah mengecewakan presiden dan nyonya perusahaan Korea, tetapi adegan yang harus dilakukan juga masih harus dilakukan. Isabel dengan hati-hati menjawabnya. Oh, sudah tahu. Kamu cepat pergi. Kalau kamu ada di rumah maka aku sangat gugup. Sewaktu aku melihatmu, aku juga akan mengingat masalah semalam saat aku dengan tidak tahu malu menggunakan tubuhmu. Ravindra seperti dengan tidak sengaja melihat Isabel sekilas, kemudian merapikan bajunya dan membawa Nando pergi. Setelah Isabel mengantar kepergian Ravindra dengan matanya, dia baru bisa lega. Nyonya, Tuan sudah memberi pesan, sarapanmu segera selesai. Pengurus rumah tangga dengan cepat juga berkata pada Isabel dari belakangnya. Tubuh Isabel membeku, kemudian menjawab, sudah tahu. Sikap keluarga Kitadara terhadap anak ini memang tidak biasa, benar-benar sangat menyayanginya. Betul juga semalam dia bisa menahan diri sendiri untuk tidak mendorongnya dari dalam pelukannya, pasti karena dia takut melukai anaknya. Baiklah, dirinya sudah mendapat keuntungan dari anak ini lagi. Setelah menghabiskan sarapannya, dia juga menelpon Raisa. Raisa juga sudah lama menunggu teleponnya. Isabel tidak berani membiarkan Raisa menunggu lama, jadi di bawah perlindungan supir, dia juga bertemu dengan Raisa. Raisa menyuruh supirnya untuk pulang dan mengatakan bahwa dirinya nanti akan pulang sendiri. Dirinya selalu diikuti oleh seorang sopir sangat tidak terbiasa. Walaupun sudah lewat 1 malam, tetapi Raisa sepertinya masih belum bisa menerima kenyataan yang ada di depannya ini. Ravindra sudah menikah dan sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Raisa memeluk lengannya dan memandangi Isabel yang berpakaian dengan santai. Kemudian dia berkata, selama ini aku selalu berpikir bahwa Ravindra mungkin tidak akan menikah. Tidak disangka dirinya sangat cepat. Beli 1 gratis 1. Kamu juga sangat hebat. Sebagai nyonya Kitadara Finance Group bisa-bisanya tertutup begini. Isabel sangat tidak berdaya. Dia menikah dengan Ravindra juga bukan karena cinta, hanya karena sudahlah, masalah ini lebih baik jangan dikatakan keluar, karena masalah ini juga bukan masalah yang menyenangkan. Kita pergi jalan-jalan. Aku baru pertama kali jalan-jalan di kota S. Isabel menarik lengan Raisa dulu dan berkata, kalau ada saat dimana aku tidak paham, mohon bantuannya. Raisa mengangkat bahunya dan berkata, baiklah, ayo, demi menjaga ibu hamil, kita sambil jalan sambil ngobrol. Tadi pagi Raisa sudah mendapat telepon dari Ravindra. Ravindra juga meminta bantuan Raisa dari telepon agar bisa menjaga Isabel. Telepon ini juga membuat Raisa hampir mengeluarkan bola matanya. Apakah ini masih Ravindra yang dikenalnya itu? Sepertinya Ravindra sangat sayang dan sangat peduli terhadap istri kecilnya ini. Karena Direktur Ravindra sudah meneleponi dirinya, maka Raisa pastinya tidak akan menyusahkan Isabel lagi. Kedua orang ini sengaja tidak membahas Ravindra. Mereka juga membahas topik fashion. Raisa memang adalah orang yang sangat mengenal fashion. Isabel juga hanya bisa dengan patuh mendengarkan ajarannya. Satu kalimat juga tidak bisa dikatakannya. Raisa memang sangat menjaga Isabel. Setelah berjalan sejenak, dia mengusulkan untuk mencari tempat duduk agar mereka bisa istirahat. Isabel juga merasakan sikap peduli Raisa padanya. Dia sangat berterima kasih dengannya. Jadi hubungan antara kedua wanita ini juga semakin dekat lagi. Hanya dalam waktu 2 jam kedua wanita ini
sudah bisa berkomunikasi seperti teman baik yang kenal dengan waktu cukup lama. Raisa melihat ada restoran yang cocok untuk beristirahat, maka dia tersenyum dan berkata, "Kita pergi ke sana untuk beristirahat sebentar." Isabel baru akan menganggukkan kepalanya. Tanpa sengaja dia juga melihat posisi di samping jalan. Hanya dengan satu tatapan, pandangan Isabel juga membeku. Nyonya Presiden, bagaimana dia bisa berada di sini? Dan di saat ini ada satu mobil dengan plat luar kota yang sedang bergerak mundur. Di saat itu Nyonya Presiden juga sedang tertunduk dan lihat telepon. Jadi dia sama sekali tidak menyadari kebahayaan yang akan menimpanya. Tidak baik, Nyonya Presiden, ada bahaya. Kamu tunggu aku sebentar di sini. Isabel segera mendorong semua barang bawaannya ke Raisa. Kemudian dia berbalik badan dan berlari cepat ke arah Nyonya Presiden. "Woi, kenapa kamu?" Sejenak Raisa juga tidak bereaksi. Dia hanya melihat Isabel dengan cepat berlari ke sisi wanita parubaya dan mendorong wanita itu ke samping. Dan supir yang sembarangan itu juga dengan cepat menabrak ke arah badan Isabel. Karena Isabel yang tidak mempersiapkan dirinya, maka dengan sejenak dia juga jatuh terbaring di lantai. "Perutku," tiba-tiba Isabel merasa perutnya mulai sakit. Dia juga tidak bisa menahan lagi dan menjeritkannya keluar, "Anakku."